Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Chayani, nomor BP 19 1102 2030 akan menjelaskan materi mengenai leverage. Pertama yaitu pengertian leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap. Berikutnya yaitu jenis-jenis leverage. Yang pertama yaitu ada leverage operasi atau operating leverage. Yang kedua yaitu leverage keuangan atau financial leverage. Yang ketiga yaitu leverage kombinasi. Selanjutnya yaitu leverage operasi. Leverage operasi adalah lever operasi itu timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Lever operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan atau Q terhadap laba sebelum bunga dan pajak bisa disebut dengan EBIT. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operating Leverage. Selanjutnya yaitu rumus leverage operating rumus degree of operating. Berikutnya yaitu rumus DOL. DOL yaitu mempunyai dua rumus. Yang pertama yaitu persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Yang kedua yaitu rumus DOL kedua yaitu perubahan EBIT dibagi dengan perubahan penjualan dibagi penjualan. Berikut contoh leverage operasi. Berdasarkan laporan keuangan PT Mars, penjualan meningkat 10% menjadi 8.800.000 sehingga variable cost juga meningkat 10% menjadi 2.200.000 dan EBIT juga meningkat 20% menjadi 3.600.000 serta fixed cost atau beban tetap tidak berubah. Hitunglah berapa DOL pada penjualan 8 juta. Berikut adalah jawabannya. DOL pada X atau 8 juta yaitu rumusnya perubahan EBIT dibagi perubahan penjualan dibagi penjualan. Berikutnya itu kita masukkan rumusnya. Perubahan EBIT yaitu terdapat 3.600.000 dan dikurang dengan EBIT 3 juta. 3 juta kita dapatkan dari 100 dibagi 110 dikali 3.600.000. Dapatlah 3 juta. Dan dibagi EBIT yaitu 3 juta yang telah kita dapatkan tadi. Dibagi perubahan penjualan yaitu 8.800.000 dikurang dengan perubahan penjualan kita dapatkan dari 8.800.000 dikurang 8 juta. 8 juta ini kita dapatkan dari 100 dibagi 110 dikali 8.800.000 dapatlah 8 juta. Dibagi dengan penjualan yaitu penjualan kita dapatkan itu 8 juta. Maka hasil dari 3.600.000 dikurang 3 juta dibagi 3 juta yaitu 0,2 dan 8.800.000 dikurang 8 juta dibagi 8 juta kita dapatkan 0,1. Maka 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2. Maka DOL yang kita dapatkan pada penjualan 8 juta yaitu 2. Artinya DOL 2 itu setiap perubahan 1% penjualan atas dasar 8 juta akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 2% dengan arah yang sama dan sebaliknya. Dan juga kenaikan penjualan sebesar 10% akan mengakibatkan kenaikan EBIT sebesar 20%. Jadi semakin besar DOL berarti semakin besar pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Berikutnya yaitu risiko
risiko di dalam operating leverage, yaitu bisa disebut dengan risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko ketidakpastian tingkat EBIT yang akan diperoleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bisnis yaitu A. Degree of operating leverage, yaitu semakin tinggi DOL, semakin besar pengaruh perubahan penjualan terhadap EBIT dan semakin tinggi risiko bisnisnya. Yang kedua, faktor berikut yang mempengaruhi risiko bisnis yaitu variabilitas atau ketidakpastian penjualan. Apabila biaya tetap tinggi dan penjualan relatif stabil, maka DOL tinggi. Dengan DOL yang tinggi mengakibatkan risiko bisnis juga tinggi. Yang ketiga yaitu ketidakpastian harga jual dan biaya variabel. Apabila harga jual dan biaya variabel sangat tidak pasti sepanjang tahun, akan mengakibatkan risiko bisnis yang tinggi. Selanjutnya jenis leverage berikutnya yaitu leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan dana yang memiliki beban tetap dengan maksud atau harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Leverage keuangan berhubungan dengan EBIT dan EPS. EPS artinya itu adanya perubahan EBIT diharapkan EPS semakin besar. Pengaruh ganda dari hasil penggunaan beban tetap atau bunga dan dividen pemegang saham preference terhadap IPS disebut dengan Degree of Financial Leverage atau DFL. Berikut adalah rumus DFL. DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Itu juga dapat dicari dengan rumus EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang K kurung DP dibagi 1 kurang T, di mana I sama dengan interest, DP sama dengan different preference, T sama dengan tax. Berikut yaitu contoh soal leverage keuangan. Contohnya yang pertama yaitu EBIT 3 juta, I atau bunga yaitu 200.000, tax 20% dan DP-nya yaitu 200.000. Ditanya DFL pada EBIT 3 juta yaitu maka jawabannya adalah DFL pada X sama dengan kita masukkan rumus EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang DP dibagi 1 kurang T. EBIT yang kita ketahui itu 3 juta dikurang I-nya yaitu 200.000 dikurang DP-nya itu diketahui 200.000 dibagi 1 dikurang 20% itu pajaknya. Maka 3 juta sama dengan 3 juta dibagi 2.800.000 dikurang 200.000 dibagi 0,8. 0,8 kita dapatkan dari 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Maka DFL pada X yang kita dapatkan yaitu 1,18. Artinya itu setiap perubahan atau kenaikan EBIT sebesar kenaikan EBIT yaitu berikutnya itu risiko di dalam DFL yaitu atau risiko keuangan. Risiko keuangan yaitu variabilitas atau ketidakpastian laba EPS yang akan diterima oleh pemegang saham biasa. Semakin tinggi DFL, semakin tinggi biaya modal tetap, dan risiko finansial juga semakin tinggi. Dan perusahaan berusaha agar tambahan EBIT lebih besar biaya modal. Berikutnya yaitu jenis leverage berikutnya yaitu leverage kombinasi. Kombinasi leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya meningkatkan keuntungan pemegang saham biasa. Pengaruh ganda dari hasil penggunaan biaya modal tetap atas perubahan EPS disebut dengan degree kombinasi leverage. Baiklah, berikutnya itu rumus leverage kombinasi atau yaitu DCL. Rumus DCL atau bisa juga disebut dengan
degree of total leverage. DFL atau DTL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan penjualan. Atau bisa juga dengan rumus DFL atau DTL sama dengan DOL, degree of operating leverage dikali dengan degree of financial leverage. Berikutnya itu titik impas atau break even point. Titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak atau orang menyebutnya dengan istilah balik modal. Titik impas berikut itu rumus titik impas atau BEP, yaitu ada 3 rumus. Yang pertama BEP per unit, yaitu total biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Rumus kedua itu BEP nilai penjualan sama dengan biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi harga. Yang berikutnya itu rumus ketiga BEP satuan mata uang, yaitu biaya tetap atau total biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Berikutnya itu contoh soal titik impas. Contoh, Dino adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan Dayamark yang menjual botol air. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan Dayamark terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif yang jumlahnya mencapai 100 juta. Biaya variabel yang terkait dengan produksi 1 botol air adalah 2.000 per unit. Botol air ini dijual dengan harga 4.000. Hitunglah break even point perusahaan Dayamark tersebut. Jawabannya yaitu BEP sama dengan total biaya tetap dibagi buka kurang harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Kita ketahui itu total biaya tetapnya adalah 100 juta dibagi dengan harga per unit yang kita ketahui itu 4.000 dikurang dengan biaya variabel per unit yaitu 2.000. Maka hasil BEP-nya itu 50.000 unit. Maka mengingat biaya tetap, biaya variabel dan harga jual botol air, perusahaan Dayamark perlu menjual 50.000 unit botol air untuk mencapai titik impas. Baiklah, itulah presentasi dari saya mengenai leverage. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.